Assalamualaikum teman-teman, para pemirsa dan para pecinta dunia maya dan para pecinta ini perkebunan tentang cabai. Untuk hari ini saya akan berkunjung ke salah satu petani atau penanam cabai yang cukup sukses, ya, yaitu Kang Nandang, Kang Andang. Nah, di sini kita lihat cabenya yang usianya baru 51 hari. Nah, ini keadaan cabenya sudah muncul bunga-bunganya. Bunga-bunganya bagus sekali ini. Kayaknya nanti akan bagus juga nih pas itunya. Pas nanti udah waktu panennya. Dan ternyata banyak yang kuning-kuningnya, nanti kita tanyakan ya pemirsa, itu yang kuning-kuning di atas itu apa dan fungsinya apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama, Kang. Alhamdulillah kamana wungkul atuh. Lagi apa Kang sekarang? Nah, inilah kalau seorang petani lagi santai sambil menikmati suasana, minum kopi lagi kebetulan ada. Oh, siap, mantap mantap. Untuk nanam sekarang nanam apa? Ini varietas Oriental 42 cabai merah keriting ya, cabai merah keriting ini. Usianya sudah 51 hari. 51 hari usianya. Untuk kiat-kiat itu cara menanamnya gimana dan pupuknya gitu? Oh, ini kebetulan saya coba ya. Saya coba ini nanam yang ketiga kalinya, saya coba dengan metode semi organik gitu ya. Yang tahu kan semi organik itu kita meminimalisir pengeluaran dan meminimalisir pembelian pupuk kimia. Jadi kita mix dengan pupuk yang kita bikin, pupuk organik. Ya alhamdulillah saya coba usia 51 hari. Ya perkembangannya kayak gini, nanti kita bisa lihat ke lapangan. Dan saya studi banding dengan teman-teman saya yang masih full dengan kimia gitu ya. Iya. Gak jauh beda Pak, gak jauh beda. Ini cuman kita harus gimana ya, kalau istilahnya kita harus sabar bikinnya, kan nggak bisa instan 1-2 hari gitu. Kalau pupuk organik sampai ada yang 2 minggu prosesnya, untuk sampai ke aplikasi itu ada yang 1 bulan gitu. Tapi alhamdulillah hasilnya pertama memuaskan, yang kedua kita bisa menyelamatkan tanah kita yang gersang yang sudah rusak gitu. Intinya gitu Pak. Ya. Tapi untuk apa tuh? Boleh sambil ngopi saya? Oh, silakan. Silakan. Untuk tata caranya mungkin untuk kedepannya bisa bagi-bagi cara sambil praktek. Nah, untuk saat ini mah yang mungkin ada kiat-kiat khusus cara seorang petani supaya dalam bertani hasil enggak disebutnya itu bisa mengatasi hamanya gitu. Oh, itu gimana ya? Tergantung kita sih. Metode gak jauh dari sebelumnya, cuman kita di apa ya, sistem petani kan gini. Sekarang pertanian itu sangat menjanjikan. Contoh salah satunya umpamanya kita bertani masalah tanaman cabai itu ada yang bilang sekali, kalau berhasil sekali tanam untungnya gede gitu, tapi 1 kali tergelincir, hati-hati. Oh, Bisa jadi habis semuanya. ada itu ya. Jadi misalkan panen yang pertama bisa hasil, yang kedua Nanam yang kedua lainnya bisa beda, bisa beda. Jadi Ya. hitungannya gini, 1 kali nanam kita bisa berhasil, tapi kalau nanam yang 1 kalinya kadang-kadang kita bisa tergelincir. Makanya kita harus hitung matang-matang dan kita harus persiapkan matang-matang untuk tanaman cabai merah. Ya. Beda lagi dengan tanaman kayak tanaman yang lain. Untuk yang pertanyaan kedua tadi masalah pengendalian hama, Ya. kita fokus ke bikin PGPR gitu ya, POC gitu. Itu kan PGPR ada makhluk hidupnya kayak bakteri yang menguntungkan, bakteri-bakteri untuk kita gitu ya. Jadi gak cenderung ke kimia, tapi saya bukan anti kimia, saya masih pakai ini, masih semi organik gitu. Cuman kita minimalisir. Intinya gini, kita kan bisnis. Kalau bisnis kita modal ditekan seminim mungkin, hasil untuk sebanyak mungkin gitulah. Iya. Kira-kira segitu. Oh, siap. Berarti nanti boleh dilihat Pak untuk apa tuh? Untuk tanaman cabainya kan cabai apa yang ditanam? Cabai merah keriting. Cabai merah keriting itu jadi jenis apa? Jenis Oriental 42 nih. Oriental 42 ya.
nanti saya bersama tim ya, bersama tim pengen lihat Pak. Boleh. Pengen lihat Kang, maksudnya Pak suka ini ya. Pengen lihat gitu keadaan cabenya seperti apa, hasil dari Akang di sini menanamnya itu pakai pupuk organik, ya. sebagian besar semi organik. Ini baru 4 kilo nih pupuk itunya kimianya, baru 4 kilo. 4 kilo siap. Nanti kita lanjut ke, boleh kita ke lapangan, nanti. Ayo siap. Kita ke lapangan ya Kang. Ini pemirsa, ini sudah ada di kebunnya Akang ya, di kebunnya Akang yang tadi sudah dibicarakan di saat di apa tuh, di saung Kang ya. Ya betul, Di saung, kalau bahasa kita mah di saung. Nah ini adalah hasil dari pupuk semi organik ya. Semi organik Usia 51 hari. Usia 51 hari. Dan saya juga dari tadi sebenarnya penasaran gitu kan. Ya, penasaran dari tadi, dari mulai dari atas sampai ke bawah saya melihat yang kuning-kuning. Nah, yang kuning-kuning seperti ini itu apa Kang? Fungsinya gitu, yang kuning ini. Ini namanya likat kuning gitu ya. Likat kuning ini fungsinya gini. Ini perangkap hama. Ya, ini perangkap hama. Yang pertama yang bisa diperangkap itu kutu kebul, trip, tungau ya. Dan kalau yang udah besar gini mungkin udah masuk fase generatif. Maksud fase generatif itu fase berbunga, fase berbuah. Di sana ada satu hama namanya lalat buah. Lalat buah itu kerjanya jadi bertelur di buah, kayak di buah ini buah ya. Kayak gini. Ya, kalau udah bertelur di buah jadi busuk. Nah, untuk pengendalian sangat sulit sebetulnya itu teh. Sulit gitu ya. Ada juga insektisida yang sampai satu botolnya itu dari merek tertentu sampai 1 juta gitu ya. Nah, kalau pakai likat kuning ini jadi terperangkap. Hama itu kayak trip, tungau dan lalat buah itu terperangkap suka sama warna-warna yang cerah, termasuk warna kuning. Ini ada lemnya ini. Ada lemnya nih. Jadi kalau udah hinggap di sini nggak bisa masuk, nggak bisa keluar lagi nih. Contohnya ini ada. Coba kamera deketin nih. Kamera ini coba ada dideketin nih. Kamera. Coba deketin. Ini ada. Ini salah satu alternatif untuk pengendalian hama itu. Dengan metode perangkap nih. Ini lalat buahnya udah ada 1 nih. Maaf, saya sambil pegang nih. Lalat buahnya udah 1. Ini trip, tungau udah banyak. Nah, ini teh daripada gini. Ini sisinya. Daripada kita pakai insektisida terus yang harganya mahal-mahal, kenapa enggak kalau kita masih bisa mengendalikan dengan perangkap. Tidak nutup kemungkinan itu juga didobel dengan sistem penyepraian ya, dengan insektisida. Cuman kalau belum pakai ini penyepraian 3 hari sekali, tapi kalau udah pakai ini kita cukup seminggu sekali aja. Itu untuk keterangannya. Untuk keterangan yang kuning-kuning tadi. Dan untuk selanjutnya mungkin ada apa tuh? Ada kiat-kiat atau apa buat petani muda, petani milenial yang gitu. Kayak saya itu baru-baru saya sebenarnya pingin mencoba gitu. Iya. Sepertilah contoh seperti para petani cabai atau di sini seperti Akang gitu, nanam cabai gitu. Nah, kiat-kiatnya apa itu? Kiatnya kita berbagi, bukan saya bisa gitu ya, tapi kita berbagi dan kita belajar selamanya gini. Kalau di tanaman gitu, kalau di hortikultura kita belajar selamanya. Saya mohon kepada teman-teman semua, para petani, para pecinta perkebunan, kita jangan egois. Kita mau bagus tanaman, tapi perhatikan tanahnya pun. Kita harus diberikan tanah, kan dulu tanahnya. Jangan sampai kita egois, maksud egois tanaman kita bagus-bagus, montok-montok gitu ya. Tapi tanah tidak diperhatikan. Nanti kalau sudah tanah rusak, untuk kedepannya bagaimana anak cucu kita bisa bercocok tanam dengan bagus gitu. Kalau kita tidak memperhatikan tanahnya. Makanya metode saya pertama sehatkan dulu tanah, kiat-kiatnya gitu ya. Kalau sudah disehatkan tanahnya, baru kita penanaman secara kalau bisa organik full, kalau nggak bisa minimal semi organik. Kenapa saya ngotot ngajak organik, semi organik, tidak full kimia? Kita harus memperhatikan tanah. Kita harus sayang anak cucu kita. Tanah kita di Indonesia itu makin lama bukan makin bagus, tapi makin rusak. Gitu aja. Untuk kedepannya kita dan saya kebetulan di kelompok tani, saya punya anggota dan saya akan terus berjuang sampai kapanpun untuk
mempromosikan tanaman minimal bagusnya organik, minimal organik. Soalnya gini, kalau kita udah pakai semi organik, pertama modal kita tertekan jadi rendah. Jadi kalau harga cabai murah pun kita nggak jadi salah. Soalnya modal makin sedikit gitu. Oh, Gitu cerita tanaman cabai. Oh. Tapi maaf ya, Siap. setahu saya cuma gitu. Ya, siap. Terima kasih untuk waktunya, telah kami ganggu ya Kang di sini tadi Gak apa-apa. lagi fokus-fokusnya ngurus cabai. Datang kami ke sini ingin apa tuh sebenarnya, ingin mengetahui lebih banyak tentang Tanaman cabai. cabai ya. Mungkin sekian dulu Kang ya. Terima kasih Ya, mohon maaf. sudah berkunjung ke Ya. sini gitu. Tapi mohon maaf di sini saya nggak bisa nggak bisa ngasih lebih gitu, soal gimana ya, ke tanaman. Ya. Kalau di tanaman setiap kita rubah. Tapi syukur saya sudah kedatangan akang-akang semua di sini, bahwa semua di sini mudah-mudahan jadi pasti untuk teman-teman. Ya, siap. Untuk kiat-kiatnya terima kasih untuk Sama-sama. ilmunya. Nanti lain waktu saya sama teman-teman saya akan coba ke sini. Terima kasih.